Oke, baik anak-anak. Eh, dari transaksi-transaksi yang telah digambarkan per poin ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskannya per satu transaksi, kemudian gimana pengaruhnya, kemudian satu transaksi lagi bagaimana pengaruhnya. Nah, transaksi-transaksi tersebut sebaiknya bisa kalian buat dalam bentuk ringkasan. Nah, ringkasan dari transaksi-transaksi yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya itu akan terlihat seperti tampilan pada slide atau pada gambar di monitor kalian ya. Jadi dari transaksi A sampai dengan transaksi H itu kalau digambarkan di dalam ringkasan transaksinya akan terlihat seperti gambar di monitor kalian. Oke. Nah, nanti kalau kalian mengerjakan tugas-tugas yang kami berikan, ya sebaiknya mengerjakannya dalam bentuk ringkasan seperti ini ya. Jadi nanti sudah dalam bentuk jawaban yang teringkas seperti ini ya. Oke, baik. Ringkasannya perlu saya jelaskan sedikit mungkin anak-anak ya. Saya khawatir tadi masih ada yang kurang mengerti, kurang paham. Oke. Nah, tadi persamaan akuntansi kita itu dimulai dari aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik ya. Jadi kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Nah, jadi di sini transaksi A itu ada transaksi di mana pemilik menyerahkan uang kepada perusahaan sehingga menyebabkan kasnya perusahaan bertambah, kemudian juga menyebabkan ekuitas pemiliknya dengan nama modal Kristinanya bertambah dengan nilai 250. Kemudian juga ada transaksi yang B, yaitu transaksi di mana perusahaan membeli tanah secara tunai. Oke, transaksi B ini akan kalian catat dengan cara mengurangkan kas sebesar 200.000, kemudian nilai tanah bertambah 200.000. Tidak ada transaksi yang menyebabkan perubahan di modal maupun di utang. Kemudian transaksi C, yaitu transaksi di mana perusahaan memberi perlengkapan, namun pembeliannya dilakukan secara kredit. Ya. Nah, hal ini akan mengakibatkan aset perusahaan bertambah dengan nama perlengkapan sebesar 13.500. Namun juga menambah kewajiban kepada pihak ketiga dengan nama utang usaha. Ya. Kemudian seperti biasa sesudah ada transaksi kalian saldokan ya. Jadi dari A ke B nanti akan ada saldonya. Kemudian dari transaksi A ke B sesudah ada saldo kalian akan lanjut dengan transaksi di poin C. Kemudian sesudah transaksi poin C kembali kalian membuat saldo baru lagi ya, saldo selanjutnya yaitu dari transaksi sebelumnya ditambah dengan transaksi C. Sehingga sini kita melihat sekarang kas kita adalah 50.000, perlengkapannya 13.500, kemudian ada tanah, ada utang usaha, juga ada modal Kristina. Kemudian sesudah buat saldo dilanjutkan dengan transaksi D, yaitu transaksi di mana perusahaan menerima uang secara tunai dari jasa yang telah diberikannya atau telah diberikan oleh perusahaan. Kayak transaksi ini menyebabkan kasnya pas perusahaannya bertambah karena menerima uang, kemudian juga akan menyebabkan penambahan dari sisi ekuitas, yaitu dalam bentuk penambahan pendapatan ya. Nah, sehingga sekarang kita bisa melihat saldo terakhir kita yaitu dari kas 50.000 ditambah 75.000, sehingga sekarang kita punya kasnya 125.000 ya. Kemudian ada perlengkapan dengan saldo 13.500, ada tanah dengan saldo 200.000, ada utang usaha dengan saldo 13.500, ada modal Kristina 250.000, kemudian ada pendapatannya 75.000. Oke, kemudian transaksi E adalah transaksi di mana perusahaan membayar beban-beban, yaitu ada beban gaji, ada beban sewa, ada beban utilitas, dan ada beban rupa-rupa. Ya, transaksi ini akan menyebabkan kas berkurang karena membayar beban. Jadi 36.500 kita dapat dari penjumlahan semua komponen beban ini ya. Nah, juga akan menyebabkan pengurangan ekuitas kita dengan nama beban gaji sehingga bertanda negatif di sini, beban sewa, kemudian beban utilitas dan beban rupa-rupa. Belum ada beban sewanya ya karena belum terjadi. Kemudian buat kembali saldonya seperti biasa, turunkan ke bawah sehingga kita punya saldo terakhir ya.
Sehingga sesudah transaksi E kita punya saldo terakhir, bisa dilihat di layar monitor kita. Kemudian dilanjutkan kembali di transaksi F, yaitu transaksi di mana perusahaan membayar utang usaha. Nah, transaksi ini menyebabkan kas perusahaan berkurang, juga menyebabkan utang perusahaannya berkurang karena ada pembayaran utang usaha. Oke, tidak untuk akun yang lain tidak terpengaruh, sehingga tidak perlu kita catat angka apapun ya, karena tidak terpengaruh. Ya, sehingga seperti biasa turunkan kembali untuk menentukan saldo terakhirnya. Sehingga saldo kas terakhir kita adalah 79.000, saldo pelengkapannya, kemudian saldo tanahnya 200.000, saldo kewajiban dengan nama utang usaha, kemudian saldo ekuitas untuk modal Kristina, kemudian ada saldo pendapatannya, kemudian juga ada saldo beban gaji, ada saldo beban sewa, ada saldo beban utilitas, dan ada saldo beban rupa-rupa. Oke, kemudian di transaksi G, itu ada transaksi di mana perusahaan menghitung persediaan yang tersisa. Nah, setelah dihitung, ternyata persediaan kita tersisa 5.500. Artinya di sini ada perlengkapan yang sudah terpakai, dan perlengkapan ini menjadi beban bagi perusahaan karena sudah terpakai. Sehingga akibatnya adalah perlengkapan kita menjadi berkurang, juga menambah beban usaha kita menjadi berkurang sebesar 8.000 ya. Oke, kemudian seperti biasa, buat saldo kembali anak-anak gitu ya. Sehingga kita punya saldo terakhir sesudah transaksi di G. Oke, ini ya yang saya perlihatkan, ini saldo terakhir kita. Oke, selanjutnya adalah transaksi terakhir yaitu transaksi H, di mana perusahaan atau Kristina dalam hal ini sebagai pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Ya, transaksi ini akan mengakibatkan kas perusahaan berkurang karena diambil oleh pemilik, juga menyebabkan sebetulnya ekuitas pemilik berkurang karena adanya prive. Nah, prive ini adalah penarikan pemilik atau kita kenal istilahnya drawing ya. Nah, drawing ini menyebabkan sebetulnya modal Kristinanya menjadi berkurang, secara tidak langsung akan mengakibatkan ekuitas pemilik menjadi berkurang, sehingga tandanya di sini negatif ya. Sehingga dari transaksi H ini kita akan membuat saldo terakhirnya berdasarkan saldo sebelumnya ya. Nah, sehingga dari transaksi terakhir ini kita bisa tahu bahwa saldo kas kita tersisa 59.000, ada saldo perlengkapannya 5.500, ada saldo tanahnya 200.000, ada saldo utang usahanya 4.000, ada saldo modal Kristinanya 250.000, kemudian ada saldo prive 20.000, kemudian pendapatannya 75.000, beban gajinya 21.250 dan seterusnya ya. Nah, bagaimana cara kita melihat bahwa pekerjaan di persamaan akuntansi kita sudah benar? Oke, persamaan akuntansi kita rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Berarti cara kalian mengoreksi pekerjaan kalian adalah jumlahkan sisi sebelah kiri kita, yaitu jumlahkan sisi aset kita. Jadi 59.000 ditambah 5.500 ditambah 200.000. Nah, ini kita dapat angka berapa? Ya, di sini angkanya ada 264.500. Nah, jumlah di sisi aset, jadi jumlah di sisi sebelah kiri sama dengan ini harus sama dengan jumlah di sisi sebelah kanannya. Oke ya. Berarti jumlahnya harus sama dengan 4.000 ditambah 250.000 dikurangi 20.000 ditambah 75.000 dikurangi 21.250 dikurangi 8.000 dikurangi 8.000 dikurangi 4.500 dikurangi 2.750. Nah, jumlah di sisi kiri sekali lagi harus sama dengan jumlah di sebelah kanan. Ya, tanda sama dengan ini. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Oke. Nah, dari ringkasan di dalam persamaan akuntansi ini bisa menjadi dasar kita menyusun yang namanya laporan keuangan. Nah, jadi saldo-saldo terakhir sekali lagi di persamaan akuntansi ini bisa menjadi dasar kita menyusun laporan keuangan ya. Nah, diasumsikan bahwa Solutionate itu akan menyusun laporan laba ruginya untuk periode 30 November 2019 ya, yang berakhir 30 November 2019. Sekali lagi, waktu menyusun laporan keuangan, jangan lupa nama perusahaannya, kemudian judul laporannya, dan periode laporannya. Oke, laba rugi itu adalah laporan yang berisi mengenai pendapatan dan beban-beban. Sehingga yang kita masukkan di dalam laporan laba rugi itu isinya adalah pendapatan dan beban.
Nah, dari saldo terakhir di persamaan akuntansi, kita punya pendapatan 75.000 dan ada beban-beban dalam bentuk beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban utilitas 4.500, beban rupa-rupanya ya. Dari total beban ini yaitu dari 21.250 ditambah beban sewa 8.000 ditambah beban perlengkapan 8.000 ditambah beban utilitas 4.500 ditambah beban rupa-rupa 2.750, ada totalkan bebannya sehingga kita sekarang punya total beban yang akan kita sandingkan atau kita matchingkan dengan pendapatan. Nah, ternyata pendapatan untuk solusionet itu lebih besar daripada beban, sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan mendapat laba ya, memperoleh profit itu sebesar 30.500 didapat dari 75 dikurangi 44.500. Oke, nah laba yang kita peroleh dari laporan laba rugi ini adalah komponen laba yang akan kita bawa di laporan perubahan, laporan ekuitas. Oke ya. Nah, untuk laporan ekuitas, sekali lagi nama perusahaannya, judul laporannya, kemudian periode pelaporannya. Oke, nah untuk laporan ekuitas itu kita lihat dari modal Christina ya. Oke, nah modal Christina itu karena baru berdiri di November, jadi kita tidak ada modal Christina, tapi dikategorikannya di tanggal 1 November sebagai investasi ya. Nah, sehingga di tanggal 1 November kita punya investasi dari setoran Christina 250.000. Kemudian ada laba tadi, nah laba ini diperoleh dari laporan laba rugi ya. Jadi yang 30.500 ini kalian peroleh dari laporan laba rugi yang tadi kita hitung. Oke ya. Nah, sehingga sekarang perhitungannya adalah 280.500 kita tambahkan. Namun juga karena ada prive, sehingga si investasi ini kita kurangi dengan prive. Ya, sekarang kita kurangi dengan prive. Sehingga kenaikan modal Christina itu hanya ada 260.500 didapat dari 250 ditambah 30.500 dikurangi 20.000. Nah, sehingga modal Christina di Solusionet itu sampai dengan 30 November 2019 ada 260.500. Baik. Nah, laporan untuk laporan ekuitas ini adalah laporan untuk melihat berapa posisi ekuitas terakhir yang dimiliki oleh Solusionet ya. Nah, ternyata ekuitasnya kan dalam bentuk modal pemilik. Nah, ternyata modal terakhirnya adalah 260.500. Nah, modal inilah yang akan menjadi data kita untuk menyusun laporan selanjutnya, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, jadi laporan posisi keuangan selalu seperti di laporan yang lainnya, selalu ada nama perusahaannya, diikuti judul laporannya, diikuti periode pelaporannya, ya. Nah, untuk laporan posisi keuangan, isinya adalah 3 kelompok akun, seperti yang pernah dijelaskan di materi-materi sebelumnya, yaitu kelompok akun aset, kelompok akun kewajiban, dan kelompok akun ekuitas. Nah, sebelah kiri ini bentuknya skontro, nama bentuk skontro bentuknya. Jadi sebelah kiri itu diduduki oleh kelompok aset, sedangkan di kanannya ada 2 kelompok, yaitu kelompok kewajiban dan kelompok ekuitas ya. Nah, untuk aset dari persamaan akuntansi kita itu ada kas, ada perlengkapan, ada tanah. Nah, sekali lagi ini datanya tetap didapat dari persamaan akuntansi yang terakhir ya, saldonya ya. Oke. Nah, kemudian di kewajiban ada namanya utang usaha dengan nilai 4.000. Nah, ini yang saya bilang tadi, ekuitas pemilik itu didapat dari modal Christina, yaitu dari laporan ekuitas yang kita buat sebelumnya. Nah, yang angka ini, angka 260.500, itu kita bawa ke laporan posisi keuangan sebagai modal Christina. Nah, kita jumlahkan total aset, kemudian kita jumlahkan juga kewajiban ditambah dengan ekuitas. Sehingga sekarang jumlah aset itu sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas. Menunjukkan angka yang sama jumlahnya ya. Nah, Anda bisa lihat sekarang bahwa aset itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Oke, jadi sama seperti di persamaan akuntansi kita sebelumnya, bahwa rumus atau formula di persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Ya. Nah, untuk sementara, jika pekerjaan kalian bisa menunjukkan posisi keseimbangan di antara aset
sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik, berarti pekerjaan kalian untuk sementara dianggap benar. Ya, oke, baik anak-anak, itu adalah